bisa menemukan apa perbedaan antara konsep pembangunan dengan konsep atau metodologi pemberdayaan. Itu hampir punya ya kan sekarang benang-benang. Lalu ketika kita menyikapi spesial pemberdayaan pun punya dua sisi kan gitu ya. Dalam hal ini tentu kita memberikan satu catatan kritisnya terhadap pemberdayaan itu adalah pertama apa dan bagaimana dan serta siapa yang harus diberdayakan. Yang kedua komitmennya adalah ketika ngomong pemberdayaan itu tidak bisa dipersepsikan dengan cara yang cepat, tapi harus dengan cara proses. Makanya di dalam konsep pemberdayaan itu ada istilah dengan community organizing, mengumpulkan orang. Sebenarnya itu yang ya kan, ada kemudian meningkat menjadi community development. Jadi kita bawa oleh-oleh sedikit kita, apa yang bisa kita berikan, apakah itu stimulan ataupun yang lainnya. Yang ketiga baru yang namanya berbasis kepada community base. Jadi apapun bentuknya yang diharapkan di masyarakat setempat harus berorientasi kepada kearifan lokal. Nah ini ya, yang kearifan lokal ini yang harus kita mau dengan pembangunan infrastrukturnya maupun yang lainnya. Artinya apa? Memaksimalkan, mengoptimalkan potensi dan sumber yang ada. Kan ceritanya begitu kan. Lalu yang ketiga, yang berikutnya dikemas di dalam Undang-Undang Nomor 6 2014 sekarang itu tentang desa. Maka desa itu sekarang bukan lagi ingin menjadikan mereka diberi pembangunan, tapi bagaimana masyarakat desa membangun dirinya, membangun bersama. Sehingga sekarang ini proses itu kalau seandainya dibaca secara kronologisnya dan semua pemimpin tahu ketika diangkat menjadi kepala desa, ketika diangkat menjadi Pak Lurah, oh begini itu cara memberdayakan masyarakat. Ini tahapannya tuh enak gitu. Mau membuat sebuah konklusi dari perbincangan tentang pemberdayaan yang tentu orientasinya adalah untuk kesejahteraan ke depan, bagaimana kita berkontribusi kepada negara. Pertama, bahwa yuk kita sama-sama pahami tentang konsep pemberdayaan. Bahwa konsep pemberdayaan itu adalah sebuah konsep untuk meningkatkan dan memperkuat setiap individu ataupun kelompok dimanapun berada, mulai dari kekuatan sumber daya yang ada di otak, yaitu pengetahuan. Yang kedua, sumber daya yang ada dalam pancar indera yang terkait dengan keterampilan. Lalu sumber daya yang ketiga yang terkait dengan aspek manajerialnya. Bagaimana memanage, mengelola antara otak yang harus sinkron dengan apa yang diberikan dalam pancar indera. Itu yang pertama. Yang kedua, yang namanya pemberdayaan itu bukan sebuah otomatis, bukan instan, terus ada proses. Nah, ketika ngomong ini proses, maka kunci utamanya adalah komitmen bersama. Komitmen bersama itu siapa? Ya kalau kita mau melihat komunitas desa, komunitas kelurahan, di situ ada kepala desa, di situ ada KAUR dan ada lembaga-lembaga kemasyarakatan desa sampai ke tingkat karang taruna sekalipun atau kelompok arisan bahkan. Kemudian harus komitmen bahwa yang disebut dengan manusia itu, yang disebut dengan sumber kekuatan manusia itu ada di sini, ada di keterampilan segala macam. Sehingga komitmen itu tuh harus dipahami oleh bersama. Jangan yang satu punya konsep A, konsep B, konsep C, akhirnya ketika diintegrasikan menjadi tidak satu terintegrasi, akhirnya apa yang terjadi? Tujuan itu tidak tercapai. Sementara pemimpin yang ada di desa itu punya waktu sampai tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Nah, komitmen itulah yang harus dipahami bersama. Komitmen itulah yang harus dijadikan konsep kedua dari sebuah proses pemberdayaan. Yang ketiga, bahwa naluri manusia siapapun, mau yang tingkat pendidikannya rendah atau yang tingkat pendidikannya tinggi, mau yang berada di pelosok sana ataupun ada di tingkat ibu kota desa misalnya, itu sama, punya naluri yang namanya ingin berkembang. Tidak ada manusia yang cita-citanya ingin tetap seperti itu. Nah, itu yang disebut dengan konsep peradaban. Manusia dulu mungkin hidup di gua-gua, sekarang mana ada yang mau di gua. Nah, itu artinya bahwa proses pemberdayaan itu memang proses yang sebenarnya punya kekuatan dasar di dalam diri setiap manusia, ingin bertumbuh, ingin berkembang, ingin mandiri. Nah, disitulah peran siapa yang akan menjadi sosok pemerintah, siapa yang akan menjadi sosok
memimpin nanti di sana, maka harus mempunyai konsep atau grand design bagaimana setiap individu yang punya otak, punya keterampilan di manage sedemikian rupa. Lalu bagaimana percepatannya? Percepatannya tentu dengan menggunakan fasilitas lain. Kita ini sekarang dipermudah dengan adanya digitalisasi, dengan IT, dengan handphone, dengan media sosial segala macam. Maka kalau sana ini juga sinkron terkonstruksi dalam sebuah kesatuan integral, otomatis tidak ada kesulitan untuk yang namanya merubah wajah desa, merubah wajah kecamatan, kabupaten, kota sampai ke bagaimana modernisasi di tingkat negara. Nah ini yang perlu kita pahami.